Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan kepada Bapak Ibu pelaku usaha, khususnya nasabah PT PNM Permodalan Nasional Madani. Dalam kesempatan ini, alhamdulillah kita masih bertemu dalam sesi pelatihan online yang dalam kesempatan ini kita membahas meningkatkan omset penjualan dengan mengembangkan pemasok. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya Saparudin dari Pusat Pelayanan Usaha Terpadu UMKM Provinsi Lampung. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam sesi materi pelatihan online ini. Terima kasih sebelumnya kami sampaikan kepada tim PKUPNM beserta jajarannya, kawan-kawan dari tim Mekar dan Ulam yang selalu komit dalam pembinaan para nasabah untuk pengembangan usaha UKM ini. Baik, pada kesempatan ini kita membahas materi bagaimana mengembangkan usaha dengan mencari pemasok tambahan. Bapak Ibu sekalian serta pelatihan, ketika kita bicara pemasok atau katakanlah kalau kita bicara lingkup besarnya itu di manajemen rantai pasok dalam skala kecil ya, bahwa usaha yang dilakukan oleh para Bapak Ibu sekalian, khususnya yang bergerak dalam baik itu sektor jasa maupun sektor industri kecil ataupun juga hal lain, misalnya usaha-usaha kuliner dan lain-lain, tentu tidak terlepas dari sumber bahan baku atau bahan baku pendukung dari kegiatan usaha yang dilakukan. Untuk itu pada kesempatan ini kita khusus bicara tentang bagaimana mengembangkan usaha dengan mencari pemasok. Bapak Ibu sekalian, ketika kita melakukan usaha, tentu kita membutuhkan mitra usaha yang dalam hal ini kalau kita bergerak di sektor usaha hilir seperti itu, di mana sektor hilir ini adalah kita melakukan proses penjualan atau melakukan penjualan dengan tentu tidak lepas dari sektor hulu ya, dari produsen yang melakukan pembuatan atau produksi usaha yang kita kembangkan. Nah, dalam kesempatan ini mungkin kita akan lebih fokus kepada bagaimana mengembangkan usaha dengan mencari pemasok ini. Seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, bahwa dalam lingkup manajemen rantai pasok itu kita fokus kepada yang pertama dalam pengembangan produk, kemudian di pengadaan, kemudian di pengendalian produknya, kemudian distribusi. Jadi kalau dalam supply chain dari kegiatan ini yang terkait dengan siklus tadi dari pengembangan produk sampai ke distribusi, tentu kita tidak terlepas dari yang namanya pemasok tadi atau pensuplai atau kalau kita bicara sederhananya adalah mitra yang mendukung usaha kita untuk menyiapkan ketersediaan dari barang-barang yang kita jual. Bapak Ibu sekalian, dalam bicara dengan bagaimana mengembangkan usaha dengan mencari pemasok ini, kalau kita berbicara dari sesi 1 tentang pengembangan produk, hal yang sangat penting terutama bagi industri kecil misalnya, ini yang perlu ditekankan adalah faktor inovasi-inovasi dari produk yang dijual. Sehingga dengan inovasi-inovasi itu tentu kita juga membutuhkan mitra yang bisa mendukung inovasi produk yang kita jual. Kemudian dari sisi produk itu sendiri, bagaimana produk yang kita jual itu memiliki atau menghasilkan rancangan produk yang bisa memberi nilai lebih dalam segmen pasar yang akan kita tuju. Ketika kita bicara satu produk, ada hal yang penting yang perlu kita pikirkan. Yang pertama, bahwa aspirasi atau keinginan pelanggan yang tentunya ini membutuhkan kalau kita bicara riset pasar ya, kalau
kalau bahasa riset pasar ini mungkin terlalu tinggi. Bagaimana kita kenali kebutuhan pasar misalnya. Seperti saya contohkan sebelumnya bahwa seperti ketika Indomaret misalnya atau Alfamart itu sebelum dia membuka gerai di suatu tempat, itu ada tim riset yang mengamati kira-kira kebutuhan masyarakat setempat itu apa saja, sampai ke tempat-tempat sampahnya mereka amati apa saja yang dibuang oleh si masyarakat sekitar, itu menunjukkan produk-produk yang mereka butuhkan. Artinya apa? Ketika mereka berjualan itu tentu sudah memenuhi dari apa yang dibutuhkan atau diinginkan oleh pelanggan di sekitar mereka membuka usaha. Itu salah satu contoh saja. Artinya apa? Bahwa ketika kita akan menjual satu produk atau kita akan menggeluti satu usaha yang tentu ini sesuai dengan yang dibutuhkan oleh konsumen yang kita tuju, sesuai segmen, ini tentu berdasarkan perencanaan matang sebelumnya. Jadi bahasa riset di sini artinya kita kenali kira-kira segmen apa yang akan kita tuju, kemudian apa saja dari produk-produk atau kira-kira barang-barang yang dibutuhkan oleh segmen pasar kita tersebut. Kemudian setelah kita kenali produk-produk tersebut atau segmen pasar kita, tentu kita harus merancang atau mencerminkan bagaimana manajemen ketersediaan dari support produk kita, atau mungkin kalau kita bicara produksi, ya kita memikirkan bagaimana bahan baku ya di awal. Kemudian ketika kita bicara yang lebih luas lagi, mungkin bagaimana kita melibatkan supplier atau pendukung bahan baku yang bisa mensupport kita itu bisa stabil. Dan ini salah satu kunci dalam proses perancangan produk yang akan kita lakukan penjualan ya. Kemudian dari sisi lain, kalau kita bicara pengembangan produk, fasilitas produksi yang kita miliki atau yang akan kita miliki, ini juga tentu akan menjadi faktor penting ketika kita bicara bahwa bagaimana supply terhadap ketersediaan produk yang akan kita jual itu bisa stabil. Di samping itu juga bahwa produk yang kita jual atau yang kita geluti itu yang tidak kalah penting untuk kita pikirkan adalah bagaimana ketika kita menemukan pemasok atau pensuplai dari produk yang kita jual itu, tentu kita memikirkan tentang faktor persediaan. Faktor persediaan ini tentu terkait dengan biaya-biaya persediaan. Kemudian ini juga menjadi ciri atau kunci dari stabilnya dari sisi rantai supply atau rantai pasok itu sendiri. Kemudian di samping itu adalah bagaimana kita memikirkan faktor lingkungan. Artinya ketika kita kenali bahwa pasokan produk dari produk yang kita jual itu tidak kalah penting kita memikirkan aspek lingkungan dari keamanan produk yang kita jual. Jadi ini juga menjadi faktor kunci untuk kita memikirkan rantai pasok dari produk yang akan kita jual itu supaya konsumen yang menjadi pelanggan kita itu merasa aman atau safety dengan produk yang kita jual. Jadi ini salah satu rangkaian dari bagaimana kita mengenali rantai pasok dari produk-produk yang akan kita jual. Bapak Ibu sekalian, ketika bicara dengan topik ini, yaitu mengembangkan usaha dengan mencari pemasok ini, kalau kita kembali kepada usaha pokok kita, misalnya salah satunya yang dilakukan, yang banyak kita temukan di antara para nasabah itu adalah berjualan produk-produk kuliner misalnya. Nah, sejauh ini yang menjadi permasalahan pokok adalah karena tingginya harga bahan baku misalnya. Kemudian dengan tingginya bahan baku tidak diikuti dengan respon pasar yang bagus gitu, karena mungkin karena kondisi sekarang ya, kondisi pandemi juga, atau mungkin juga karena strategi pemasaran yang kurang pas gitu. Nah, untuk itu mungkin alternatif solusi yang kita coba sampaikan adalah pertama,
bagaimana sistem manajemen rantai pasok, kalau kita bicara rantai pasok ya, atau pensuplai dari segmen produk yang dijual. Kalau misalnya kuliner tadi itu bisa stabil, dalam artian ketika kita memilih satu jenis produk yang akan kita jual, baik itu berupa makanan atau lainnya, tentu kita harus memikirkan dari awal tuh yang kira-kira produk ini bisa secara terus-menerus, jadi mendukung penjualan kita, jadi tidak terputus karena misalnya faktor iklim atau faktor ketersediaan karena musim gitu kan. Jadi ini juga menjadi pertimbangan. Kemudian hal lain adalah bagaimana kita kenali mitra yang bisa menjadi pemasok ini dari lingkungan sekitar. Jadi kita tidak perlu mengembangkan produk yang kira-kira itu akan menjadi kesulitan sendiri ketika banyaknya permintaan, dan kita akan kewalahan misalnya ketika pensuplai bahan baku dari apa yang kita jual itu mungkin ada kendala, baik itu faktor jarak yang karena kita datangkan dari luar daerah, atau mungkin karena faktor musim, di mana misalnya ada produk-produk tertentu yang kadang karena satu musim tertentu misalnya bahan bakunya tidak bisa tersuplai dengan baik sehingga kita harus beralih ke produk lain. Nah ini otomatis memutus peluang pasar kita untuk berkembang. Kemudian faktor lain adalah ketika kita bicara dalam kondisi nyata, misalnya dalam industri kecil, kita kan melibatkan banyak pihak yang terlibat dalam proses produksi produk jualan kita. Kalau kita contohkan misalnya ketika kita berjualan produk makanan kering misalnya, ketika kita membaca peluang bahwa produk makanan kering itu adalah segmen yang akan kita pasar yang akan kita tuju, tentu kita mempertimbangkan banyak hal, baik itu dari sisi tadi bahan baku, kemudian dari sisi kemasan, kemudian dari sisi faktor pendukung misalnya distribusi gitu ya. Kemudian kita bicara yang adalah pasar. Nah, dalam lingkup ini tentu kita harus memperhitungkan langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan. Jadi betul ketika kita melihat hubungan yang dibentuk antar katakanlah pelaku usaha, baik itu di tingkat hulu atau hilir, ini bisa mencerminkan satu kesatuan yang bisa mendukung usaha kita dengan baik dan lancar. Nah, satu hal yang menjadi fokus kita dalam hal ini adalah ketika memang sistem rantai pasok produk kita sudah stabil, kita juga ingin bisa melakukan pengembangan dengan memperluas pasar, dalam artian ketika tadi sudah lengkap dari sisi katakanlah suplai bahan baku, kemudian pasar sudah stabil, tentu sebelum itu kita juga harus mempertimbangkan faktor-faktor pendukung lainnya, misalnya terkait standarisasi produk, kemudian hal-hal yang mendukung kalau dia bicara pangan, kondisi pangan aman seperti itu, sehingga kita harus melengkapi dengan standarisasi yang itu sangat mendukung untuk menjamin suplai produk kita ke pasar dengan lebih stabil. Bapak Ibu sekalian, kondisi ini tentu bisa kita sikapi dengan banyak hal. Yang pertama, bersinergi dengan dinas tempat. Dinas tempat tentu bisa membantu proses dari pelaksanaan standarisasi yang ada. Kemudian dinas tempat juga bisa membantu jalan keluar kalaupun itu kita ada kendala dalam hal distribusi atau promosi. Karena selama ini kita banyak program-program yang dilakukan oleh dinas terkait ya, yang untuk usaha kecil dan menengah ini yang akan banyak menjadi mitra kawan-kawan UKM untuk bisa mengembangkan
penjualan produk ke tingkat yang lebih luas lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin dari rangkaian apa yang saya sampaikan terkait dengan mengembangkan usaha dengan mencari pemasok ini, mungkin ada hal-hal yang perlu kita bahas terkait dengan siklus tadi, bagaimana penyiapan produk dari hulu ke hilir, kemudian bagaimana menyikapi dengan sistem supply chain atau rangkaian supply atau rangkaian pasok dari produk yang akan kita jual. Tentu kita bisa berdiskusi dengan lebih banyak tanya jawab ya terkait topik ini. Untuk itu saya cukupkan sampai di sini materinya. Lebih lanjut kita coba sambung dengan materi tanya jawab. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada hal-hal kurang jelas dan kurang berkenan. Untuk itu kita akan fokuskan ke diskusi dan tanya jawab. Saya akhiri bila topik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.